Selamat menonton kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Pada video kali ini saya akan menganalisa lagi bagaimana perkembangan indeks untuk besok, dan juga ada 5 saham yang akan saya analisa hari ini, 3 dari sektor telco, 2 dari sektor konsumer. Jadi yang pertama saya akan analisa ada Excel, yang kedua ISAT, ketiga Telkom, keempat HMSP, dan kelima Gudang Garam. Langsung saja kita ke indeks. Indeks cukup bagus. Hari ini ditutup menguat 0,65%, ke level harga 4.958. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, ISG cukup bagus hari ini. Setelah hari Jumat breakdown EMA 150-nya, hari ini dia naik lagi dan tutup di atas EMA 150. Arah terdekat ISG akan ke 5000 ya. ISG akan bagus itu kalau udah di 5100 ya, tapi ya ada potensi akan membagus kalau sudah di atas 5000, di atas EMA 20 nya ini. Dengan sentimen positif menurut JP Morgan, ISG akan ke 6000 potensi kalau UU Cipta Kerja disahkan. Dan hari ini tadi sore saya lihat berita news UU Cipta Kerja disahkan, tapi banyak demo. Apakah menjadi sentimen positif seperti JP Morgan bilang, atau besok ada demo-demo besar membuat ISG kembali koreksi? Ya kita lihat aja besok ya. Cuman seperti saya bilang tadi, ISG itu akan lebih bagus kalau sudah di atas 5100. Terlihat indikator MACD juga garis biru dan merah sudah mulai menyempit dan sudah mulai terjadi perpotongan. Bar chart di bawah 0 juga makin tipis ya. Semoga besok ISG mampu naik ke 5000 ya. Minimal tutup di 5000 lah terdekatnya dulu ya. Jadi seperti itu untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Excel. Excel pada hari ini ditutup turun tipis 0,48%, ke level harga 2090. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, Excel sudah 2 candle koreksi setelah candle hari Kamis dia mampu breakout EMA 20 dan akan menyentuh resisten di 2225, tapi kemudian 2 hari dia koreksi. Untuk besok ya ada potensi Excel akan menguji lagi dynamic supportnya ini EMA 20, apakah dia akan meneruskan koreksinya atau besok dia mampu rebound. Ya kalau dia mampu rebound minimal tutup di 2200 itu sudah cukup bagus ya. Di 2230 minimal tutup di 2230 itu bagus ya, tapi harus naik 5% ya. Jadi ya minimal dia harus di 2180 sampai 2170 ya, cukup bagus. Excel akan ada potensi menguji resistennya di 2225 sampai 2230. Tapi kalau besok dia melanjutkan koreksi ya arahnya ke supportnya lagi di 1990. Walaupun yang Bapak Ibu bisa perhatikan indikator MACD sudah membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga makin di atas, makin ke atas. Ya semoga besok rebound lah. 2 hari ke depan Excel harus mampu tutup di 2230 selama 2 hari ke depan. Kalau enggak dia arahnya ke bawah. Jadi seperti itu ya untuk Excel. Belum bisa spekulasi buy. Buy-nya nunggu buy on support aja, tunggu di bawah atau tunggu buy on breakout. Dia mampu breakout 2225 ya bisa spekulasi buy. Jadi seperti itu ya. Arah terdekat kalau dia mampu 2225 ini di breakout ke 2400 bahkan ke 2500. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada ISAT. ISAT naik tipis hari ini 1%, ke level harga 2020. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal ISAT masih berada di area support ya, masih ada berpotensi ISAT ke bawah lagi ya, menguji supportnya di 1500 di 1960. Tapi kalau dia besok mampu breakout
EMA 20 di 2080, ya minimal tutup di 2100, ya potensi bagus. Untuk ISAT akan melanjutkan kenaikan, menguji resisten dinamik EMA 150 dan juga resisten sideway-nya di 2240. Indikator MACD sama seperti Excel, sudah membentuk golden cross, walaupun golden cross-nya masih di bawah 0. Bar chart di atas 0 juga makin ke arah atas, ya ada potensi ISAT ke atas. Apakah bisa spekulasi buy di area support? Mending jangan ya. Menurut saya nunggu di bawah aja di 1500, di 1970 atau 1960. Bisa spekulasi buy di bawah sini. Cut loss-nya di bawah supportnya aja di 1990. Atau buy on breakout. Kalau ISAT mampu breakout dari 2240, bisa spekulasi buy. Cut loss-nya di 2180 atau 2170. Harusnya kalau dia confirm breakout 2240 ini, arah selanjutnya menguji resistance sideway-nya di 2500 ya. Tapi ada terdekat resistennya di 2400. Ya disesuaikan aja kalau untuk track profit. Tapi kalau untuk cut loss ya Bapak Ibu saat bikin trading plan, kalau cut loss di harga berapa ya harus dieksekusi di harga cut loss-nya ya. Harus disiplin lah biar memperbaiki sistem trading yang Bapak Ibu buat. Jadi seperti itu untuk ISAT ya. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Telkom. Telkom kembali koreksi hari ini 1,12%, kalau harga 2650. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, Telkom setelah hari Kamis mampu rebound dari support dan menguji resistennya di 2750. Di hari Jumat dia koreksi dan di hari Senin dia koreksi. Jadi potensi besok akan ada potensi melanjutkan penurunan ke 2600, terkecuali besok Telkom mampu breakout ya. Minimal dia menutup candle hari ini di 2710, kalau bisa tutup di 2720 ya ada berpotensi Telkom akan kembali menguji resistennya di 2750. Nah, dan Telkom ini akan bagus kalau sudah di atas 3000. Jadi selama di bawah sini ya masih ada berpotensi Telkom mengarah ke bawah. Tapi apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Kalau untuk trading nunggu dulu ya. Tapi kalau Bapak Ibu udah nggak sabar, takut ketinggalan kereta ya bisa aja. Nah, cut loss saja di 2520. Track profitnya di dekat-dekat resisten aja di 2450, itu sekitar 4%, hampir sama. Tapi kalau itu mampu di breakout ya arah selanjutnya ke 2900, di situ ada EMA 60-nya sekitar 9,8%. Tapi bagi Bapak Ibu yang mau invest 1 tahun ke depan ya, harga sekarang Telkom itu ada berpotensi ngasih profit di atas 25% ya. Jadi nggak usah takut lah kalaupun Bapak Ibu mau beli. Jadi seperti itu ya, karena harga wajarnya itu ada di 3.700. Dan kalau dia balik ke harga 3.000 ini 200. Nah, dan kalau dia balik ke harga ya minimal ke resistennya di 3.400 ini yang kuat 27%, 29%. Jadi seperti itu ya. Ya terdekatnya aja di sini, terdekatnya aja di EMA 150 di 15% ya. Kalau sampai akhir tahun dia bisa ke 3.000 aja kan 15% dalam 3 bulan itu cukup luar biasa ya. Dan Telkom sekarang harganya sangat murah. MOS-nya sekarang juga sudah di atas 30%. Jadi kalau dia balik ke harga wajarnya atau di bawah-bawahnya sedikit ya ada potensi di 40% profitnya ya. Jadi sesuaikan aja Bapak Ibu profil resiko, strategi dan trading plan-nya ya. Jadi seperti itu kalau analisa saya tentang Telkom. Dan Bapak Ibu bisa lihat MACD Telkom ini tidak seperti MACD SL dan ISAT yang membentuk golden cross. Telkom malah mulai agak melebar lagi nih garis biru, kecuali dia besok mampu tutup di atas 2750, kemungkinan besar akan membentuk golden cross dan bar chart di atas 0 juga terbentuk.
Jadi seperti itu ya untuk Telkom. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada HMSP. HMSP pada hari ini ditutup cukup bagus, 4,63% naiknya ke level harga 1470. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, HMSP breakout resistennya di 1430 dan arah terdekat HMSP akan menguji resisten dinamik EMA 20 di 1510 sampai 1505. Kalau itu mampu di breakout ya ke resisten sideway-nya lagi di 1630. Di situ ada EMA 150 dan EMA 60. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya masih bisa ya Bapak Ibu, cut loss saja. Kalau dia palsu breakout ya Bapak Ibu cut loss saja di 1370 sampai 1375. Take profitnya kalau sudah pasang target lossnya besar, pasang target profitnya juga harus lebar di 1620 aja di 10%, jadi hampir 1,5% lossnya ya. Harga sekarang juga HMSP masih murah ya, mungkin setahun ke depan itu 1800 bisa tercapai ya untuk HMSP. Yang baru investasi juga nggak perlu mikir-mikir lihat chart tiap hari, lihat nggak perlu trading tiap hari, juga bisa aja invest, cuma harus diversifikasi ya di beberapa sektor ya, minimal di 3 sektor. Misalnya Bapak Ibu mau beli HMSP 1, sektor bank 1, bisa BBNI, dan di sektor telco 1, Telkom. Jadi cuma 3 dalam portfolio itu menurut saya sekarang itu sangat bagus ya. 3 saham ini ya potensi di atas 20% itu kemungkinan besar bisa. Jadi seperti itu untuk HMSP. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Gudang Garam. Gudang Garam pada hari ini juga ditutup naik 4,19% ke harga 41.675. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, ini analisa saya sebelumnya. Cut lossnya agak dalam di bawah supportnya 2 kali ya. Dia harus breakdown support baru cut loss, dan ini sudah di 2,9% kalau Bapak Ibu beli di harga 40-an ribu kemarin. Dan sekarang harganya sudah cukup lumayan tinggi ya. Kalau mau spekulasi buy juga sudah terlalu dalam. Tapi kalau Bapak Ibu mau beli di 41.675, ya Bapak Ibu bisa cut loss saja di bawah ininya di 39.330. Itu dengan potensi kerugian di 5%. Potensi profitnya yang dekat nih, resistennya aja di 2,37% ya. Kalau itu mampu di breakout cukup bagus untuk GGRM, ada potensi ke 46.000. Tapi kalau dia false breakout dan mengarah ke bawah ya Bapak Ibu ada potensi cut loss. Jadi perlu hati-hati ya untuk GGRM. GGRM kalau mau spekulasi buy on breakout aja. Beli di 42.680. Cut lossnya di bawah EMA 20-nya ini di 42.490 atau 42.470. Jadi di sekitar sasaran sini bisa cut loss. Kalau di bawah sini masih beresiko Gudang Garam kembali koreksi ya. Walaupun indikator MACD sudah membentuk golden cross dan bar chart di atas 0 juga terbentuk. Ya semoga ke atas lah. Tapi masih banyak sentimen negatif kita nih. Salah satunya resesi yang pengumumannya akan di bulan ini juga. Ya kita lihat aja. Kalau yang mau investasi ya harga sekarang ya bisa aja nyicil dulu. Daripada ketinggalan kereta ya cicil dulu di harga sekarang GGRM. Kalau dia ternyata breakdown ya maksimal breakdown GGRM ini di 37.500. Saya pasang target ya. Maksimal penurunannya di 3 bulan terakhir ini di tahun 2020 di 37.500. Itu maksimal bottomnya ya. Jadi seperti itu ya untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa tinggalkan di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.